Oke, perkenalkan nama saya Bisa Mevika, saya dari kelas 10 IPS. Kali ini saya mau menjelaskan tentang masuknya ajaran Hindu Buddha di Nusantara atau Indonesia. Jadi, masyarakat Nusantara yang pada awalnya sekitar abad ketiga mengikuti atau menganut kepercayaan animisme dan dinamis. Kemudian belajar dan masuknya agama Hindu Buddha. Penyebaran dan perkembangan ajaran Hindu-Buddha dan juga tidak lepas berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di berbagai wilayah di Nusantara. Adanya kerajaan-kerajaan tersebut berpengaruh pada kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Dalam buku sejarah politik atau kekuasaan, keterlibatan Indonesia dengan dunia luar telah dimulai sejak abad pertama Masehi. Mereka telah mengadakan komunikasi, hubungan dagang, dan pernikahan dengan orang India. Pernikahan menyebabkan orang-orang India menetap di wilayah Nusantara dan mulainya terjadi perubahan. Kerajaan Hindu-Buddha. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang berada di daerah Kutai, Kalimantan Timur, merupakan kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Pengaruh datangnya kebudayaan Asia, kebudayaan India, terutama kebudayaan Hindu, menyebabkan Kutai yang semula merupakan kelompok masyarakat berbentuk suku perubahan sistem pemerintahannya. Kepala pemerintahannya yang semula seorang kepala suku berubah menjadi raja kerajaan Kutai yang letaknya di sekitar aliran Sungai Mahakam. Diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Letaknya yang berada di jalur perdagangan India atau Barat dan Cina atau Timur. Banyak pengaruh dari luar yang masuk. Bukti adanya kerajaan Kutai pernah berdiri dengan ditemukannya 7 buah prasasti Yupa yang diperkirakan berasal sekitar tahun 400 Masehi atau abad ke-5. Yupa adalah tugu batu peringatan dan tempat menambatkan hewan dalam upacara-upacara agama Hindu. Tulisan pada Yupa dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India. Dalam prasasti-prasasti yang ditemukan tertera nama Sang Maharaja Kudungga. Nama tersebut diperkirakan nama asli Indonesia. Raja Kudungga merupakan pertama kerajaan Kutai. Namun penggantinya seperti Aswawarman, Mulawarman menunjukkan nama India dan upacara-upacara yang diadakan merupakan upacara Hindu. Ini membuktikan bahwa raja-raja Kutai adalah orang Indonesia asli yang memeluk agama Hindu. 2. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Sumatera. Menurut para ahli, pusat kerajaan Sriwijaya berada di Palembang dan diperkirakan berdiri pada abad ke-7. Bukti tentang berdirinya kerajaan Sriwijaya dengan ditemukan prasasti. Dalam prasasti tersebut menceritakan tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya seperti prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Karang Berahi, Telaga Batu. Selain prasasti dengan berita dari Cina di mana pendeta Hastings pada 671 Masehi menyatakan pernah singgah di Sriwijaya dan belajar bahasa Sanskerta. Kemudian pada pendeta Cina dianjurkan belajar agama Buddha di kerajaan Sriwijaya. Raja-raja Sriwijaya selalu tampil sebagai pelindung agama Buddha dan penganut yang taat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan agama Buddha yang sampai ke luar negeri. 3. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Sunda, Jawa Barat diperkirakan berdiri pada abad ke-5. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, keberadaan kerajaan Tarumanegara dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta serta sumber berita Cina.
Prasasti yang merupakan peninggalan Tarumanegara seperti Prasasti Ciaruteun, Jambu, Kebun Kopi, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, dan Cidanggiang. Raja Purnawarman merupakan raja terkenal yang memerintah Tarumanegara selama 22 tahun. Ia dianggap penjelmaan Dewa Wisnu. Masyarakat Tarumanegara selain bercocok tanam, sebagian juga hidup dari perdagangan, antara lain gading gajah, cula badak, dan kulit penyu. 4. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah bagian selatan, di mana pusatnya berada di lembah Sungai Progo yang meliputi dataran tinggi Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sanjaya yang dikenal sebagai raja yang besar, gagah berani, dan bijaksana. Kerajaan Mataram kuno pernah diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Hal itu bisa ditemui dari prasasti Canggal 732 Masehi dan prasasti Balitung. Raja dinasti Sanjaya. Raja-raja yang berkuasa dari dinasti Sanjaya adalah Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Pikatan. Raja Sanjaya menganut agama Hindu. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, agama Hindu Buddha berkembang damai di Mataram. Peninggalan dari dinasti ini seperti candi di Komplek Dieng dan Gedung Songo, dinasti Sailendra. Raja-raja dinasti Sailendra beragama Buddha yang pernah memerintah antara lain Samaratungga Pramudawardhani. Pada pemerintahan Samaratungga dibangun Candi Borobudur pada abad ke-9, Mendut dan Pawon. Samaratungga mempunyai dua putra, Pramudawardhani dan Palaputradewa. Pramudawardhani menikah dengan keturunan keluarga dinasti Sanjaya, yaitu Rakai Pikatan. Terjadi perebutan kekuasaan antara Rakai Pikatan dan Palaputradewa. Pada pertikaian tersebut ini dimenangkan oleh Rakai Pikatan dan Balaputradewa lari ke Sumatera dan menjadi raja kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-10, pusat pemerintahan Mataram di Jawa Tengah berakhir dan muncul pemerintahan Mataram di Jawa Timur dengan rajanya yang pertama, Empuk Sendok di abad ke-10. Raja lainnya yang berkuasa dan terkenal adalah Dharmawangsa Teguh abad ke-10 dan Raja Airlangga abad ke-11. 5. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah satu kerajaan Hindu yang letaknya di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Kerajaan Kediri berdiri sekitar abad ke-12. Ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Raja Kediri yang terkenal adalah Jayabaya dan raja terakhirnya Kertajaya. Pada masa kejayaan hadir pujangga keraton yang menciptakan kawin antara lain Mpu Seda dan Mpu Panunglu dengan gubahannya Baratayuda, Hariwangsa, Gatot Kaca Suara. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan pecorak Hindu yang berdiri pada 1220 oleh Ken Arok. Ken Arok mendapat gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabumi, dan Ken Arok juga merupakan pendiri dinasti Rajasa atau Girindra. Sebelum menjadi raja, Ken Arok memangku jabatan Akuwu atau semacam bupati Tumapel setelah menyingkirkan Tunggal Ametung. Ken Arok hanya memerintahkan 5 tahun. Pada 1227, Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati atau anak tiri Ken Arok. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara atau 1268 sampai 1292. Kertanegara memperluas wilayah kekuasaan dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di luar Jawa seperti mengirim ekspedisi Pamalayu ke Kerajaan Melayu pada tahun 1275. Sebagai kerajaan yang luas, Kerajaan Singasari mendapat ancaman dari dalam dan luar.
dari luar kerajaan Mongol pada masa Kubilai Khan dan dari dalam berasal dari Cakyatawang, yaitu seorang keturunan kerajaan Kediri. Saat Kertanegara dalam penyerbuan ke Melayu, Singasari disebut Kubilai Khan. Akibatnya Singasari dapat ditaklukkan dan membuat kekuatan lemah. Ini dimanfaatkan oleh Jakyatawang dengan membunuh Kertanegara dan para Brahmana yang sedang melakukan upacara. Raden Wijaya atau menantu Kertanegara berhasil melarikan diri. 6. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir yang menguasai Nusantara. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan terbesar sejarah Indonesia. Kekuasaan kerajaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung, Malaya, Kalimantan. Kerajaan Majapahit berdiri pada 1293, di mana pada waktu itu dinobatkan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Raden Wijaya menikahi keempat putri Kertanegara, yaitu Tribhuwaneswari, Narendaruhita, Prajana Paramita, dan Gayatri. Raden Wijaya memerintah dengan baik dan bijaksana. Pada awal pemerintahannya, ia memberi imbalan kepada orang atau panglima yang membantunya mendirikan Majapahit. Pengganti Raden Wijaya adalah Jaya Negara atau 1309 sampai 1328. Pada masa pemerintahannya terjadi banyak pemberontakan seperti Juru Demang, Gajah Biru, Nambi, Semi, dan Kuti. Saat terjadi pemberontakan Kuti, Jaya Negara terdesak dan mengungsi di Bandander. Di sana diselamatkan oleh pasukan pengawal raja atau Bayangkari di bawah pimpinan Gajah Mada. Atas jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi Pati Kahuripan. Tahun 1328, Jaya Negara dibunuh oleh Tanca Tabib istana dan digantikan oleh Tribhuwanatunggadewi. Sampai sini saja penjelasan saya. Terima kasih.